Arti kata Nimrod, arti nama Nimrod. Arti nama Nimrod. Coba dengar ini arti nama Nimrod. Arti nama Nimrod itu adalah pembangkang. Arti nama Nimrod itu adalah pembangkang. Makanya Nimrod itu disebut sebagai dia yang, kalau dalam bahasa Indonesia dibilang dia yang berdiri di hadapan Tuhan. Bukan. Nimrod itu dibilang dia berdiri menantang Tuhan. Dia menantang Tuhan. Nah, makanya ini roh Lucifer sebenarnya. Perhatikan baik-baik ya, betapa jahat roh agamawi ini. Roh agamawi ini sebenarnya adalah roh Lucifer. Bahwa dia hendak naik. Dia hendak naik. Dia hendak naik kemana? Dia hendak naik menunjukkan dia berupaya. Dia yang punya usaha. Dia yang punya usaha untuk naik. Dia yang punya usaha. Coba lihat itu Yesaya 14. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku. Jadi dia bukan saja akan naik. Dia bukan saja akan naik. Tapi di atas itu, dia akan mendirikan tahta. Tahta bicara apa? Bicara kekuasaan. Nah, coba korelasikan ke Kejadian 11. Bagaimana Nimrod itu mau mendirikan menara. Dan setelah menara itu jadi, dia mau mendirikan apa? Dia mau mendirikan tahta. Artinya dia mau jadi penguasa. Nah, upaya Nimrod inilah sebenarnya perintisan dari apa yang disebut oleh Antikris. Itu sebenarnya perintisannya itu di situ. Bahwa mereka anti terhadap pilihan yang datang daripada Tuhan. Mereka anti karena sebetulnya mereka yang ingin berkuasa. Mereka yang ingin berkuasa. Mereka yang ingin memegang kuasa. Makanya hati-hati dengan beberapa jargon positif thinking, yang sebenarnya itu merupakan nilai-nilai daripada Nimrod ini, nilai-nilai dari Lucifer. Nilai-nilai yang mencoba bilang bahwa kamu bisa. Wah, itu sebenarnya nilai-nilai susupan itu yang mengedepankan effort manusia. Nah, itu dia. Yang mengedepankan effort manusia. Hati-hati, saya bilang hati-hati. Karena sebenarnya itu yang ditunggangi. Itulah roh agama sebenarnya. Itulah roh agama. Asal mula roh agama. Coba kalian pikir. Betapa frustrasinya kita dalam kehidupan rohani. Karena kita berpikir kita selalu tidak bisa mencapai standar yang Tuhan inginkan. Sebenarnya, kenapa kita sampai berpikir begitu? Karena di dalam kita mau mencapai standarnya Tuhan itu, kita tidak melihat Tuhan. Tapi kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri dan kita berupaya sendiri. Kemudian kita melakukan disiplin-disiplin rohani. Kita bilang baca Alkitab lah. Kita mau berdoa lah. Sampai berdoa makan kita penyembahan lah. Tapi semua itu kita lakukan bukan karena kita cinta Tuhan. Kita lakukan itu semua karena kita mau berupaya. Itu bahaya sekali itu. Kita mau dengan segala daya upayanya kita yang menangkap Tuhan. Pada akhirnya, kamu bukan beribadah kepada Tuhan, tapi kamu ingin menguasai Tuhan. Saya kasih contoh. Coba lihat kita punya doa-doa. Dari kita punya doa-doa, kita bakalan tahu bahwa kita ini sebenarnya orang yang tunduk pada Tuhan, atau kita sebenarnya adalah orang yang mencoba mengatur Tuhan. Coba lihat kita punya doa-doa. Contoh, orang berdoa untuk masa-masa sekarang ini. Orang bilang begini, Tuhan, kami perintahkan Tuhan, hentikan. Kami perintahkan. Pokoknya kami tidak mau tahu. Hentikan. Hentikan semua COVID ini. Dalam nama Yesus. Ya, saya juga pernah berdoa seperti itu. Dan tidak salah berdoa seperti itu. Tapi kemudian saya menemukan begini. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, berarti ada sesuatu yang Dia mau lepaskan untuk kita. Apa itu?
Saya langsung, iya ya. Kalau sampai dia izinkan begini selama 1 tahun, berarti ada sesuatu. Jadi akhirnya kita harusnya berdoa begini. Tuhan, kau mau bicara apa ini sebenarnya dalam masa ini? Kau mau sampaikan apa? Kita jarang kan berdoa begitu. Kita berdoa, kita lebih suka memaksa kemauan kita. Kami mau beribadah normal lagi Tuhan. Kami mau bertemu on-site lagi Tuhan. Kami rindu. Kita ya yang rindu kan kamu. Tapi Tuhan kerinduannya apa? Pernah tanya enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Nah itu tanda-tanda roh agamawi itu. Kalau kita susah tanya Tuhan. Semua ahli-ahli Alkitab berkata bahwa Daud itu harusnya dihukum mati. Karena dia telah mengambil tabut perjanjian, mengeluarkannya dari ruang maha kudus, kemudian membawa-bawanya dalam tenda yang sangat sederhana. Sebenarnya Daud itu harus dihukum mati. Menurut para ahli teologi, Daud harusnya dihukum mati. Dan semua ahli teologi berkata bahwa itulah keputusan Tuhan yang sangat mengherankan. Kenapa Daud tidak dihukum mati? Padahal dia mengambil sebuah benda yang sakral. Benda yang merupakan representasi dari kehadiran Tuhan. Dia bawa keluar. Dia bawa keluar dari ruang maha kudus. Kalian perlu tahu dalam kemah Musa itu ada 2 ruangan. Satu namanya ruangan kudus. Nah yang kedua namanya ruangan maha kudus. Ruangan maha kudus itu tidak ada satupun boleh masuk kecuali imam besar. Imam besar masuknya setahun sekali. Betapa kudusnya ruangan itu. Karena di sana ada apa? Di sana ada tabut perjanjian. Tapi Daud mengambil tabut perjanjian dari ruangan maha kudus. Coba. Tentu yang masuk ke ruangan maha kudus mengambil tabut perjanjian itu tidak 1-2 orang, tidak 1 orang, perlu beberapa orang. Jadi harusnya Daud mati. Menurut para ahli teologi, harusnya Daud mati. Tapi Daud tidak mati. Kenapa Daud tidak mati? Kenapa Daud tidak mati? Kenapa coba? Menurut kalian kenapa Daud tidak mati? Hah? Kenapa Daud tidak mati? Karena dia menunjukkan kerinduannya kepada Tuhan. Dia menunjukkan kerinduannya pada Tuhan. Nah sekarang kalian, roh agamawi itu adalah ini. Kamu berupaya tanpa kerinduan. Kalaupun kerinduan ada, kerinduanmu adalah untuk dirimu sendiri. Bukan karena untuk Tuhan. Daud itu punya kerinduan pada Tuhan. Makanya waktu dia sepertinya melanggar aturan, Tuhan memandang itu, oh enggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya. Ini orang rindu sama saya. Ini orang rindu sama saya. Wow. Tapi kan kita tidak. Coba, lihat lagi Yesaya 14. Aku hendak mendirikan tahtaku, kata Lucifer. Aku hendak mendirikan tahtaku. Jadi dia mau berkuasa. Dia mau jadi penguasa hidup. Gampang sebenarnya kalau mau tahu bahwa kamu pengen berkuasa atas hidupmu sendiri. Waktu kamu tidak suka terima nasihat. Nah itu. Waktu kamu tidak suka terima nasihat, gampang sekali ketahuan. Memang mau jadi penguasa. Yang menarik adalah ini. Aku hendak mendirikan tahtaku. Dia ingin berkuasa. Kekuasaannya itu dipakai untuk apa? Mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang itu, kalau kalian disebut kata bintang-bintang dalam perjanjian lama, itu sebenarnya menunjukkan kepada, referring kepada malaikat-malaikat. Nah, jadi Lucifer ini dia bilang, dia mau lebih tinggi dari segala malaikat, mengatasi bintang-bintang Allah. Nah, roh agamawi itu apa? Selalu merasa diri lebih baik dari orang lain. Mengatasi orang lain. Oh, komunitas kita lebih baik. Oh, gereja kita jauh lebih baik dari orang. Oh, saya punya gembala jauh lebih baik. Dia tidak sama dengan pendeta-pendeta yang lain. Dia paling bagus. Dia jauh lebih baik.
Oh, saya jauh lebih baik daripada kalian. Kalian mungkin pengetahuan firman-nya bagaimana, tapi saya punya pengetahuan firman sudah. Sorry ya, saya sudah. Kalau yang kayak kamu dengar itu, saya dengar di sekolah minggu, bukan di umur-umur sekarang. Kalau umur-umur sekarang kami sudah, kok cuma, kalau di sekolah bagaimana? Oh, rankingmu cuma segitu. Waduh, kalau saya sudah bosan-bosan itu. Saya itu rindu sekali mau ranking 6, karena sepanjang umurku saya cuma ranking 1, 2, 1, 2. Mengatasi yang lain. Tahu itu spirit bersaing. Nah, itu spirit agamawi itu. Bersaing. Ini mengatasi bintang-bintang Allah. Masa dia lebih bagus dari saya? Tidak mungkin lah. Dia bicara terbata-bata begitu. Tidak model. Saya lebih meyakinkan. Tidak mungkin lah dia. Kalau lihat ada orang yang lebih bagus, langsung tiba-tiba pikir, dia cuma bagus di situ, Ci. Nah, selalu ingin bersaing. Selalu ingin bersaing. Saya tahu Owen itu pemain bola dan pasti dalam pertandingan itu ada namanya kan bersaing dengan tim lain. Tapi Owen minta maaf. Saya harus bilang, siapapun sama kalian juga, jauhi spirit bersaing. Jauhi spirit bersaing. Nanti kamu bilang begini, tidak kompetitif kita. Tidak ini, itu, ini, gitu. Tidak kompetitif jadinya kita, tidak seru. Oh, tidak. Kita harus punya spirit adalah memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Tapi kalau spiritmu bersaing, nah ini, kamu kayak Lucifer, mengatasi bintang-bintang Allah. Nah itu roh agamawi. Selalu mau lebih baik. Pernah dengar tidak, waktu Tuhan Yesus apa? Kasih perumpamaan. Ada orang Farisi datang berdoa. Orang Farisi berdoa di bait suci, terus orang Farisi bilang begini, ya Tuhan, aku sudah melakukan ini, itu. Dan aku tidak seperti pemungut cukai ini. Wah, itu. Dia berdoa seperti begitu. Mengatasi bintang-bintang Allah. Saya tidak seperti pemungut cukai ini. Terus pemungut cukai berdoa di bait suci. Pemungut cukai bilang, pemungut cukai bahkan berdiri jauh-jauh dan bilang begini, ya Tuhan, aku tidak layak. Aku sebenarnya tidak layak. Tapi aku mau datang kepadamu. Bla, 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 bla. Lalu Tuhan Yesus tanya, di akhir perumpamaan itu Tuhan Yesus tanya begitu, menurut kalian doa siapa yang didengarkan? Doa siapa yang didengarkan? Nanti akan banyak orang di sorga yang seperti orang Farisi itu. Yang bilang bahwa saya sudah bikin ini, saya sudah bikin itu, saya sudah bikin ini, saya sudah bikin itu. Saya barusan dengar kesaksian ada ibu yang meninggal, tapi kemudian bangkit lagi. Oleh hamba Tuhan didoakan. Hamba Tuhan ini waktu mendoakan, hamba Tuhan ini tidak tahu kalau ibu ini sudah meninggal. Jadi keluarganya ibu ini tidak bilang kalau ibu ini sudah meninggal, tidak sempat ngomong. Hamba Tuhan ini dengan PD-nya langsung berdoa. Aku berdoa, sembuhkan dia Tuhan. Aku berdoa, sembuhkan dia. Hembuskan kehidupan di dalam dia, dalam nama Yesus. Bangkit itu ibu. Bangkit itu ibu. Waktu bangkit itu ibu, belakangan hamba Tuhan ini kaget, karena ternyata ibu ini sudah mati. Jadi hamba Tuhan ini bilang, oh astaga. Ibu ini sudah mati ternyata. Ya, ibu ini bangkit. Waktu ibu ini bangkit, ibu ini cerita. Dia itu sudah jalan di lorong-lorong. Sudah jalan di lorong-lorong. Keluar dari lorong, dia lihat satu ruangan. Ada buku yang besar. Lalu kemudian malaikat bilang sama dia, itu buku kehidupan.
Cari namamu di situ. Woi, dia cari. Dia yakin sekali ada namanya di buku kehidupan. Dia cari. Tidak ada namanya. Malaikat carikan dia. Tidak ada namanya. Dia marah. Bayangkan dia marah. Dia bilang begini, saya ini orang Kristen yang paling baik. Saya bikin ini, saya bantu orang, saya kasih persembahan. Perpuluhanku tidak putus. Saya ini, itu. Langsung Tuhan bilang gini, saya kasih kau kemurahan, kesempatan lagi. Kembali kau. Dan temukan arti ini. Temukan arti ini. Bagaimana kau hidup untuk mengasihi aku. Bukan karena apa yang kamu perbuat. Tapi karena kamu mengasihi aku. Temukan itu di dunia. Temukan itu. Saya kasih kesempatan. Tiba-tiba dia rasa kayak rohnya dipanggil. Tak. Dia hidup lagi. Jadi waktu dia hidup, dia bilang gini. Saya cuma mau belajar mengasihi Tuhan. Saya mau semua yang saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan. Halo? Halo? Roh agamawi itu, mereka melakukan segala sesuatu tanpa mengasihi Tuhan. Mereka lakukan saja. Mereka kasih persembahan, mereka buat baik, mereka bantu orang. Mereka bahkan menginjili orang tanpa kasih Kristus. Bisa. Iya, saya dulu pernah begitu toh, menginjili orang tanpa kasih Kristus. Karena saya ditugaskan oleh yayasan misi tempat saya melayani untuk harus kasih report berapa orang yang saya injili per hari. Jadi karena mau dapat report yang bagus, saya usahakan, saya cerita banyak orang. Cuma mau kasih dapat report yang bagus. Tapi saya telah kehilangan itu. Kehilangan kasih saya. Kehilangan kasih saya kepada Tuhan. Kehilangan belas kasihan Tuhan dalam melepaskan Injil Kristus. Saya melakukannya cuma karena kewajiban saya sebagai orang yang bekerja di yayasan misi untuk memberikan report kepada mereka. Aduh, itu sangat-sangat tidak baik. Nah, yang ketiga itu, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Dia mau duduk di mana? Di bukit pertemuan, beda. Dia mau duduk di bukit pertemuan. Artinya apa? Dia mau panggung. Nah, itu roh agamawi. Roh agamawi itu selalu mau unjuk gigi. Mau panggung. Makanya dia mau selalu ada di bukit pertemuan. Karena dia pengen menonjol. Halo? Apa yang kamu cari? Panggung atau mesbah? Kalau roh agamawi itu selalu modelnya panggung. Apa sebenarnya panggung itu? Panggung itu bicara tentang bagaimana kamu yang dilihat. Itu panggung. Itu panggung. Eksistensi dirimu. Sekarang kita bisa buat panggung sendiri tuh. Bisa. Kan pada punya medsos semua, punya HP. Kamera sekarang itu sudah ada kamera depan. Ya, tuh. Kamera depan itu untuk apa? Ya, untuk melihat dirimu lah. Masa lihat orang lain? Untuk melihat dirimu. Jadi, dengan berbekal kamera depan, kamu sudah bisa bikin panggungmu sendiri. Bisa. Saya tidak larang kalian untuk kemudian misalnya live di IG atau bikin TikTok. Saya tidak bilang itu berdosa. Saya juga tidak bilang begitu. Tapi cek kita punya motivasi setiap kali melakukannya. Harusnya kita melakukan itu karena kita mengasihi Yesus. Bukan karena kita mau bangun panggungnya kita sendiri. Yesus tidak pernah cari panggung. Yesus tidak pernah cari panggung. Yesus tidak pernah cari panggung. Yesus tidak pernah tulis buku tentang dirinya. Tapi orang menulis tentang Yesus. Banyak sekali. Yesus tidak pernah tulis lagu buat dirinya. Tapi orang menulis lagu buat Yesus. Itu banyak sekali. Banyak. Itu banyak sekali. Bisa mengerti enggak?
Bukan berarti saya bilang, wah kalian tidak bisa tulis ini, tulis itu. Bukan, saya tidak bilang begitu. Tapi ya, coba pertimbangkan baik-baik. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah cari panggung. Tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah cari panggung. Karena Tuhan Yesus itu selalu merepresentasikan Bapa. Dia mencari kemuliaan Bapa. Ya. Begitu juga kita. Kalau kita mencari kemuliaan siapa? Kemuliaan Yesus. Nah, roh agamawi itu tidak mencari kemuliaan Yesus. Roh agamawi itu dia cari kemuliaan buat dirinya sendiri. Kamu mau sehat karena apa? Karena untuk kepentinganmu. Stop. Kamu mau sehat karena kamu tahu Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Owen mau berprestasi di lapangan bola karena apa? Supaya dapat kehidupan yang lebih baik, supaya bisa begini, supaya bisa begitu. Enggak. Owen harus melakukannya karena Owen mengasihi Yesus. Dan Owen tahu lewat bermain bola, Owen bisa mengekspresikan kasihnya Owen kepada Tuhan Yesus. Faith mau top cuma karena menjadi penyanyi atau pemusik atau apapun itu. Oh enggak. Harusnya menyanyi dan bermain musik adalah ekspresi Faith untuk karena Faith mengasihi Tuhan. Kesia, apakah segala bentuk pengejaran dalam jenjang pendidikan menjadi panggung buat kau? Dapat. Itu tidak harus jadi panggung buat kau. Itu harusnya menjadi media untuk menyatakan kasihmu kepada Tuhan. Bahwa Kesia mengasihi Tuhan. Kita semua harusnya belajar seperti itu. Harusnya belajar bahwa kita kembali dengan mengasihi Tuhan. Nah, itulah sebabnya. Jadi roh agamawi itu sebenarnya harus diberantas untuk mengembalikan fokus kita kepada Tuhan Yesus. Hanya kepada Yesus saja. Tidak kepada yang lain. Tapi hanya kepada Yesus. Ayat penutup. Ayat yang selalu saya katakan sama kalian. Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat 5 tuh. Ini ayat yang selalu saya bilang sama kalian. Coba buka mic-nya, buka semua mic-nya, langsung baca ini sama-sama dengan suara kita. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Silakan buka mic-nya. Ya, itu baru guys. Ya. Ke sini. 15 ayat 5. Oke, semua siap? Buka mic-nya dulu semua, buka mic-nya dulu. 1, 2, 3. Akulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Oke. Jadi di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat itu, sereligius apapun kita, tapi kalau di luar Kristus, tidak bisa bikin apa-apa. Harus tertanam pada Kristus. Harus tinggal dalam Kristus. Bukan tinggal dalam agama Kristen. Bukan. Tinggal dalam Kristus. Kalau kita tinggal dalam Kristus, barulah kita aman dari bahaya ini. Bahwa di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya Kristen, Pak. Tapi kalau di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya rajin gereja, Pak. Tapi kalau di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya bersedekah, saya bikin ini. Tapi kalau di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kasihi Tuhan. Dasari semua yang kamu kerjakan karena kasihmu kepada Tuhan. Nah, itu tidak agamawi. Tapi kalau kamu berkonsentrasi kepada apa yang hendak kamu buat, apakah itu perbuatan-perbuatan baik sekalipun, tapi tanpa kasih Tuhan, Anda sedang dicengkram dalam roh agamawi. Selamat datang dalam dunia, Yesaya pasal 14 itu tadi, ayat 13 dan 14. Selamat datang dalam dunia itu.
habislah kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Tante Eng atau Om Nyong silahkan meneruskan, silahkan. Amin. Dan ke Pak Pican. Thank you, Pak Terima kasih, Pak Pican. Pican. Yo. Ya, shalom. Kayaknya Tante Eng menghilang dari darat. Fit, nih lanjut, Fit. Kapten, silakan Kapten. Oh, Kapten ya, Kapten. Siapa Kapten? Tidak ada yang mau nambahkan? Kalau begitu, terima kasih Pak Pican sudah sharing firman. Sebelum, artinya tidak ada yang mau menambahkan. Kalau begitu, sebelum Pak Pican tutup kita dalam doa, Pet, tolong satu lagu, Pet. Saya mau tambah sedikit tadi yang dari saya dengar, enggak Ji, cuman memang betul saja soal soal motivasi waktu melakukan sesuatu, apa motivasi, karena kan biasanya yang kita saya jujur motivasiku kadang masih suka salah begitu, motivasi yang kayak mau dikenal atau ini, cuman tadi dengar memang apa yang Pak Christian bilang langsung saya sadar, jadi motivasi niatnya kita yang sebenarnya itu sangat penting. Motivasi apa yang kita sebelum melakukan sesuatu itu memang sangat penting. Jadi ya, saya sangat dengan kata-kata itu. Ada yang lagi mau tambahkan, sudah nih Kapten yang lain? Ya, Om Nyong tambah sedikit. Om Nyong tadi juga cuma dengar, sorry Om Nyong cuma dengar setengah dari apa yang Om Dance share. Om Nyong tadi di ruko baru balik ke rumah. Cuma kalau Om Nyong dengar yang tadi Om Dance share itu tentang lebih banyak tentang roh agamawi. Kalau Om Nyong lihat roh agamawi itu sebenarnya bahasa sebenarnya sederhananya yang Om Nyong pahami itu sama dengan roh menunggangi lah. Kau menunggangi Kristus, menunggangi Yesus. Roh agamawi itu roh menunggangi Yesus. Jadi mengatasnamakan Yesus gitu untuk melakukan segala sesuatu. Ya kayak tadi ini apalagi yang contohnya Om Dance kayak tadi menginjili. Kan mengatasnamakan perintah Yesus supaya mendapatkan ini toh, mendapatkan nilai. Nah, kadang Om Nyong juga di saat-saat sekarang sekalian sharing sedikit di beberapa minggu ini itu yang menjadi apa yang Om Nyong alami. Maksudnya Om Nyong dibawa pada perasaan-perasaan, pada pikiran-pikiran yang selalu kadang kan kita dengar itu, kita minta selidiki aku, lihat hatiku. Sebenarnya kita kenapa kita suruh Tuhan yang selidiki kita? Kita harus menyelidiki dong. Apakah kita ini dalam melakukan segala sesuatu, dalam meminta kesembuhan, tadi Om Dance bilang, kita meminta kesembuhan itu untuk kemauannya kita, untuk apa? Nah,
atau kita meminta kesembuhan untuk melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi begitu. Kadang untuk kesembuhan pun kita menunggangi Yesus. Saya mau sembuh ini, saya harus kerja ini. Saya mau sembuh ini, saya harus mau pergi ke sini. Saya mau sembuh ini karena ada acara aku. Ya, tapi kita datang ke Tuhan. Tapi ada motif di balik minta kesembuhan ini. Tuhan, tolong sembuhkan saya hari ini. Kita tidak bilang motifnya selanjutnya apa, tapi kita cuma bilang, Tuhan sembuhkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit dipatahkan. Tapi setelah itu ada motif sebenarnya, saya mau pergi acara. Iya, tapi itu kita tidak sebutkan. Kita simpan itu di dalam relung hati, seolah-olah Tuhan tidak mengenal hati kita. Iya, kalau menurut Nyong bahasa agamawi itu roh menunggangi. Kita menunggangi Yesus. Tuhan, tolong dulu ya, saya dalam pelajaran ini, saya mau belajar, saya mau berhasil. Tolong nilai saya ini seperti ini. Tolong berikan saya kepintaran, berikan saya kemampuan untuk mengingat, untuk ini, untuk menyelesaikan, menjawab ujian-ujian. Tapi di belakang itu ada di dalam hati yang terkecil kita, sebenarnya kita mencari nilai itu untuk apa? Untuk mempertontonkan ke orang kah? Untuk memuaskan diri kita kah? Untuk memuaskan orang di sekitar kita kah? Untuk pencapaian, lihat kok ternyata saya bisa toh. Untuk membuat orang lain bisa melihat saya karena saya hanya bisa dapat dilihat orang karena saya punya nilai yang baik. Nah, jadi hal-hal itu tidak kita ucapkan pada saat kita berdoa, pada saat kita meminta Tuhan, tapi kita minta Tuhan, berikan saya kemampuan untuk menyelesaikan ujian ini. Bahkan kita mungkin ada hal-hal yang lain sampai saya kayaknya harus berpuasa ini. Setiap pagi saya harus bangun, setiap pagi saya memuji dulu, saya menyembah dulu, baru saya belajar. Setelah selesai belajar, saya menyembah lagi, saya memuji lagi. Kan itu memang sangat Kristiani. Tapi hal yang terkecil yang kita simpan, kita sembunyikan, itu yang menunggangi ternyata di balik keinginan kita untuk melakukan pencapaian sesuatu, ada keinginan-keinginan yang kita mau tonjolkan. Ada keinginan-keinginan yang kita sebenarnya mau perlihatkan pada orang lain. Nah, itu yang memang Om Jong pelajari beberapa minggu ini, bahkan akhirnya begini. Kadang Om Jong akhirnya merenung untuk meminta sesuatu ketika kita pada saat di perasaan itu kita meminta sesuatu itu kayak kita akhirnya Om Jong kadang saya perlukah saya meminta ini? Saya bertanya pada dirinya, Om Jong sendiri bertanya, saya perlukah saya meminta ini? Apakah ini permintaanku seperti dibilang di doa itu? Kenapa doamu tidak dikabulkan? Karena doamu hanya untuk keinginan untuk hawa nafsumu sendiri. Jadi kadang Om Jong waktu mau meminta itu Om Jong berpikir baik-baik ini, mau mengucapkan permintaan itu, ini buat keuntungan saya jika, bahkan untuk hal untuk misalnya sembuh, misalnya biar bangun harus subuh lagi ke pasar atau apa untuk melakukan aktivitas, capek sebenarnya tapi minta kekuatan, minta kesehatan, minta kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas hari ini. Om Jong berpikir ini buat saya mungkin nih. Sehingga akhirnya Om Jong mengerti di bawah dalam begini, dalam lagu itu yang sampai habis apa lagi Fit, dagingku dan lenyap apa kok? Gimana Fit? Ada yang lagunya hits Andi Ambarita itu yang sampai walau habis dagingku dan lenyap apakah? Om Jong lupa. Oh, sekalipun dagingku dan ya. Jadi begini, Om Jong akhirnya mengerti di lagu itu bahwa sekalipun tidak ada apa-apa lagi, sekalipun memang yang kita minta itu tidak terjadi, yang kita harapkan itu tidak terjadi, tetapi landasan sukacita kita itu adalah Tuhan. Om Jong akhirnya mengerti bahwa mengasihi Tuhan itu adalah yang beberapa minggu ini Om Jong jalani, mengasihi Tuhan itu adalah ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita alami, kita doakan, kita tidak menjalani, kita tidak merasakan sesuatu yang kita inginkan, kita tidak melihat
melihat, bahkan kita tidak melihat penyertaan Tuhan itu ada, tapi kita tetap bersuka cita. Kita tetap bisa memuji. Kita tetap bisa memperkatakan firman. Kita tetap bisa berbicara haleluya. Om Nyong belajar beberapa minggu ini, mengasihi itu seperti itu, mengasihi Tuhan itu seperti itu. Masih bisa berkata haleluya di saat kita punya masalah, di saat kita tidak punya apa-apa, di saat kita punya doa tidak dijawab, bahkan kita merasakan tidak ada penyertaan Tuhan. Tapi kita masih bisa bilang haleluya. Kita masih bisa ketemu orang dan bisa memperkatakan, melepaskan, Tuhan Yesus memberkatimu, bro. Padahal kita sedang merasa tidak diberkati. Tuhan Yesus menyertaimu, bro. Padahal kita sedang merasa, mana Tuhan kayak tidak ada, kayak sepi, sunyi, senyap. Ada yang pernah Om Danci itu pernah share itu tentang alone, sendiri. Kayak memang Tuhan ada masa-masa mungkin yang Om Danci share itu masa-masa di mana kedewasaan kita itu memang seperti Tuhan itu tidak ada gitu. Diam. Ada masa Tuhan diam itu. Dan bagaimana kita di saat itu kita masih bisa stay fokus, masih bisa bersuka cita, masih bisa memegang damai sejahtera itu. Menyong merasa kedalaman mengerti mengasihi di situ. Itu mengasihi di saat memang itu sampai dagingku habis lenyap, sampai memang enggak punya apa-apa gitu ya. Mengasihi. Nah, ya itu yang tadi yang dapat untuk kita mengetahui bahwa kita agamawi, apakah kita bertanya, kita sedang menunggangi di Yesus tidak ini kah? Permintaan kita sedang menunggangi Yesus kah tidak ini kah? Ya itu share buat dari Om Nyong sih. Thank you Om Nyong. Om Nyong ini sharing, saya jadi ingat saya punya diri sendiri. Jadi ini cerita ya. Saya punya mimpi sebagai musisi, sebagai penyanyi. Saya bermimpi sekali lah untuk itu. Saya mengupayakannya sedemikian rupa. Dari yang tadinya tidak mengupayakan sampai akhirnya Tuhan buka jalan. Kemudian jadi betul-betul force di situ semua. Visi Tuhan, menerima visi begitu. Maksudnya wow. Tapi kemudian dalam perjalanannya saya kan main menerjemahkan toh. Jadi saya punya band waktu itu jadi ya istilahnya jadi top lah gitu toh. Terus ada jalan rekaman di janji-janji sama produser-produser. Ya kalau sekuler sudahlah toh, kita tahu kan sekuler. Tapi ini produser-produser rohani. Dijanji-janji. Saya tuh sempat putus asa. Jadi terus terang waktu saya menikah itu, saya kan itu punya planning. Saya tuh punya planning adalah sebelum saya menikah, saya punya band yang namanya Klik itu. Klik juga namanya. Saya punya band yang namanya Klik itu kita sudah bisa menembus dunia rekaman dan sudah bisa diterima oleh orang. Jadi kita berupaya bikin demo, bikin apa. Sampai kemudian ada rasa di mana cuma saya aja yang berusaha ini buat Klik ini, yang lain kayak terima beres gitu. Ya gitulah. Saya berusaha itu sampai sebelum saya menikah. Pokoknya saya bilang, pokoknya sebelum menikah, ini Klik harus jadi beres. Karena kemudian dalam pikiran saya itu begini. Ya, supaya ini bisa jadi landasan saya menikah dengan G itu. Maksudnya ada gitu. Ada kehidupan. Gitu. Jadi memang sudah lari dari tujuan awalnya. Sudah lari. Tapi memang dalam perjalanannya Tuhan itu banyak ubah saya begitu. Maksudnya tanpa saya sadari, tiba-tiba saya sudah mulai banyak khotbah, banyak sharing di anak. Waktu itu saya pembicara anak muda lah pokoknya. Saya pembicara anak muda.
Tapi saya nggak sadar itu. Saya cuma pikir, ini cuma imbas dari saya ngetop sebagai vokalis sebuah band, toh. Jadi kemudian saya kemudian dipanggil khotbah. Padahal saya berkhotbah jauh sebelum saya ngeband. Jadi waktu bandku gagal, saya ingat itu waktu saya kawin dalam posisi bandku tidak menembus dunia rekaman seperti yang saya harapkan. Wah, saya itu kecewa sekali. Saya kecewa sekali. Saya susah sekali terima diriku gitu. Apalagi saya menikah dalam keadaan yang struggling gitu. Ya ada mujizat Tuhan, tapi timbul kasihan diri toh. Kasihan diri maksudnya saya tidak mampu kasih makan, tidak mampu hidupi G. Apalagi waktu G hamil begitu 2005 G hamil Faith. Saya bilang, aduh, saya itu selalu bisik-bisik di perutnya G gitu toh. Saya bisik ke Faith maksudnya. Saya bilang, aduh, harus jadi anak yang luar biasa, tapi maafkan Papa ini. Papa, aduh, pokoknya begitulah. Penuh dengan kasihan diri begitu. Karena tapi akhirnya saya jadi berpikir sekarang, tadi sementara Om Yong sharing itu saya menyadari begini. Iya tahu. Visinya bagus, misinya bagus gitu. Tapi bukan buat Tuhan. Sudah mengalami pergeseran tuh, sudah mulai mengalami pergeseran. Dan Kitab Nahum berkata, nah nanti kalian carilah, saya cuma kasih petunjuk saja di Nahum. Kitab Nahum berkata bahwa Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu, bos. Iya. Tertulis di Alkitab. Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu dan pembalas. Yes. Jadi begitu segala sesuatu bergeser. Nah, biasanya Tuhan buat itu untuk orang-orang yang Dia pilih. Kalau kamu tidak dilakukan, tidak ada intervensi seperti itu, ya mungkin, ya saya tidak mau bilang kamu bukan orang dipilih, enggak. Tapi kadang-kadang orang yang dipilih itu, dia harus mengalami intervensi Tuhan yang menggagalkan agendanya, tetapi memuluskan agendanya Tuhan. Nah, saya terima itu. Saya terima. Saya punya agenda gagal semua. Agendaku gagal semua. Gagal semua saya punya agenda. Gagal. Tapi saya lihat apa? Agendanya Tuhan yang terjadi. Ya, berjalan waktu. Saya sudah sembuh dari kekecewaan soal band-band itu. Saya kemudian lihat Tuhan bukakan saya jalan lain. Saya mulai mengajar orang, bahkan kemudian sudah mulai dipercaya kemana-mana. Tiba-tiba saya mulai lagi berpikir, oh ini mitawa. Ini mitawa saya punya saya jadi kemana-mana gitu. Wah, sempat hosting, sempat dipercaya bicara di televisi lah apa segala macam. Pokoknya saya berpikir, oh itu itu. Ternyata tidak. Agenda ilahi harus jalan. Tuhan melakukan intervensi lagi. 2017 saya diintervensi. 2 kali sebenarnya saya diintervensi. 2009 pas Nadine lahir. 2009. Tapi intervensi paling keras itu 2017. 2017 Tuhan intervensi. Pak. Dan itu jelas Tuhan bilang, hentikan. Kamu harus berhenti dulu. Kamu harus sabat. Berhenti pelayanan. Waduh, saya berhenti. Saya itu sampai, padahal jujur 2017 itu sebenarnya itu puncak-puncaknya saya, istilahnya beginilah. Puncak-puncaknya saya, kalau dalam kata rohaninya gitu, tanda kutip, dipakai Tuhan. Iya. Iya, karena waduh, kita sudah agenda kemana-mana kan, sudah mulai pergi luar negeri gitu. Sudah ada jadwal untuk pelayanan sampai ke Hong Kong, Taiwan. Ya, sudah kayak gitu. Iya, sudah kayak gitu. Itu sudah planning, tapi Tuhan suruh berhenti 2017. Itu aneh itu. Saya sampai rasa saya bikin konser sendiri di Johor. Wah, prestasi sekali lah buat saya itu.
Sampai kemudian bilang, kita arrange lagi 3 bulan depan di Singapura. Wah, saya bersemangat. Dan kita bikin nanti di gereja di Kuala Lumpur, Pak. Ini animonya luar biasa. Wah, saya kayak merasa berada di track yang benar begitu. Tiba-tiba Tuhan bilang, stop dan berhenti. Berhenti. 2017 saya berhenti. 2017 itu tahun yang monumental karena kayak Tuhan tarik saya dari panggung begitu. Sejak 2017 saya tuh merasa bahwa saya disembunyikan Tuhan. Disembunyikan Tuhan. Disembunyikan. Tapi intinya sebenarnya mau bilang begini. Agendanya Tuhan yang harus jalan. Bukan agendanya saya. Nah, kalau kita masih mengutamakan agendanya kita, itu roh agamawi. Jadi kelihatannya kayak kita yang effort begitu, kayak kita yang ini begitu. Kamu tahu apa bedanya Ronaldo sama Lionel Messi? Ronaldo sama Lionel Messi. Dua-dua jago banget. Dua-dua jago. Tapi saya harus bilang begini. Cristiano Ronaldo itu lambang effort manusia. Cristiano Ronaldo itu memang dia berupaya. Dia sampai sekarang makanya dia sekalipun umurnya sudah 30-an lebih, 36 kalau tidak salah. Sekalipun begitu, Cristiano Ronaldo itu sempat tetap dia punya stamina. Dia bahkan waktu dia pindah ke Juventus, dicek medical check up-nya, itu dibilang gini, Cristiano Ronaldo punya kondisi fisik itu sama seperti orang umur 28 tahun. Wih, luar biasa. Luar biasa. Dia punya karena dia memang effortnya itu, dia berusaha keras. Dia begitu berusaha keras. Jadi itu Cristiano Ronaldo adalah lambang dari usaha manusia. Tapi Lionel Messi itu adalah lambang kasih karunia. Sebab Lionel Messi itu datang ke Barcelona dengan kaki yang kecil. Jadi dia dioperasi. Dia sudah divonis tidak bisa main bola. Tapi dia dioperasi, dikasih vitamin, dinutrisi yang baik sama Barcelona, sampai kemudian dia jadi sesuatu. Lionel Messi secara ukuran pendek, tidak terlalu kekar-kekar bagaimana. Tapi dia magician, dia penyihir. Itu luar biasa. Ya, itu yang saya mau bilang, dia itu lambang kasih karunia itu Lionel Messi. Ya, yang saya mau bilang sama saudara adalah tidak apa-apa berusaha seperti Cristiano Ronaldo. Bagus, punya etos kerja seperti Cristiano Ronaldo. Tapi harus ingat, kita ini man of grace. Kita ini man of grace. Kita ini manusia yang karena kasih karunia Tuhan. Karena kita kasih karunia Tuhan, maka apapun yang kita lakukan dan kerjakan harus dimotivasi dengan kesadaran bahwa semua ini hanya untuk Tuhan. Iya toh. Semua ini hanya untuk Tuhan. I am a man of grace. Bukan karena saya menikah dengan grace saja, tapi karena memang hidupku itu adalah full of grace, kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Saya secara akademis, saya tidak secemerlang kalian. Saya pernah tinggal kelas malah. Iya, makanya saya bilang saya ini bicara-bicara begini, man of grace, betul-betul man of grace. Jadi, ya thank you so much Om Nyong. Terima kasih juga Faith. Silakan.